Yang pasangan ini sedang menjual bukanlah daging babi tetapi daging manusia. Para pelanggan yang hanya makan sekali akan ketagihan dagingnya. Jadi bisnisnya menjadi sangat baik, pelanggan berbondong-bondong datang ke toko mereka. Setiap kali daging di toko terjual habis, mereka berdua akan berburu lebih banyak mangsa. Lalu pindahkan mayat-mayat korban ke rumah dan keluarkan dagingnya. Jika dagingnya berlemak akan diolah menjadi sosis. Jika dagingnya tanpa lemak akan dihaluskan. Jika dagingnya pork belly akan dipotong menjadi irisan tipis. Kalau begitu, mengapa keduanya menjadi begitu kejam? Kembali ke seminggu yang lalu. Vincent dan istrinya menjalankan toko daging babi. Bisnis mereka sangat suram, tidak ada pelanggan yang mau datang ke tokonya. Jika situasi bisnisnya masih seperti ini, mereka akan segera bangkrut. Tidak berhenti di situ, rumahnya bocor tapi harus terkena hujan deras. Pada saat ini, sekelompok orang yang memakai topeng binatang menyerbu masuk dan memercikkan cat ke toko mereka. Ternyata, mereka adalah vegetarian ekstrim. Jadi mereka membenci dan menganggap tukang daging sebagai pendosa. Mereka menghancurkan dan melukis grafiti di toko daging Vincent. Dia marah dan meraih salah satu dari mereka. Lalu menarik topeng babi dari kepalanya. Saat dia hendak memukulnya, tiba-tiba dia diserang oleh kaki tangannya. Sayur-sayuran yang terbaik. Vincent dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam perjalanan pulang mereka marah tapi tanpa bisa melampiaskan amarahnya. Namun kebetulan, mereka bertemu dengan sang vegetarian yang baru mengacaukan toko mereka tempo hari. Vincent segera mengerem mobil. Lalu mundurnya seperti orang gila. Awalnya, dia hanya berniat memberi pelajaran kepada orang itu. Tanpa diduga, dia terlalu memundurkan mobilnya sehingga pria itu tertabrak dan tewas. Perlu sejauh ini, kan? Jika dia makan daging, dia tidak akan begitu lemah. Vincent panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini Sophie tiba-tiba punya ide besar. Tangani mayatnya. Vincent membawa mayatnya kembali ke tokonya. Kemudian dia mulai memotong-motong anggota badannya. Bertindak seperti biasa dia menangani seekor babi. Potong-potong satu persatu persis sama. Dia melemparkan telinga ke anjing untuk dimakan. Anjing itu segera makan dengan enak. Keesokan harinya Sophie menjual jumlah daging itu kepada pelanggan. Sesaat kemudian pelanggan itu datang kembali untuk membeli lebih banyak daging. Sophie tidak percaya dan ambil sepotong daging mentah lalu masukkan ke mulutnya. Dia menemukan daging sang vegetarian ini lebih enak dari yang diharapkan. Daging ini langsung lumer pas dimasukkan ke mulut, berlemak tapi gak bosankan. Bahkan ada rasa sayuran segar yang samar. Ini seperti hidangan khas untuk pemakan daging. Vincent tidak percaya dengan deskripsi istrinya. Malam itu dia diam-diam menumis sepotong daging. Akhirnya dia taklukkan dengan rasa daging yang enak. Dia tidak menyangka daging orang vegetarian begitu lezat. Sophie bermaksud memberitahu suaminya. Akhirnya, kita bisa menyelamatkan toko. Keesokan harinya, pasangan itu berbohong bahwa ini adalah daging babi impor. Para pelanggan menyebarkan berita kemana-mana sehingga semakin banyak orang berbondong-bondong ke toko mereka. Sekarang, jika ingin mendapatkan uang, mereka harus mencari target baru. Mereka pergi ke restoran vegetarian untuk mencari mangsa. Tapi Vincent orang yang banyak bertimbangan dalam memilih daging. Jadi terlalu kurus tidak pas, terlalu gemuk juga tidak pas. Yang tampaknya terlalu stres juga tidak baik. Mereka akhirnya membidik sang koki restoran ini. Malam itu Vincent mengikuti sang koki sepanjang jalan. Ketika sang koki menoleh karena terkejut dan berteriak ngeri. Vincent meneriakkan kalimat yang digunakan orang muslim setiap kali membunuh ternak. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melakukannya. Jadi perburuan pertama gagal. Dia tampaknya telah belajar seni bela diri atau berlatih sesuatu. Untuk merangsang sang suami bertindak. Keesokan harinya Sophie membawa pulang seorang pria vegetarian muda. Kamu ingin threesome, kan? Seperti yang diharapkan. Dia berhasil membuat Vincent marah dan dengan gila bergegas menyerangnya. Lalu pukul orang itu sampai mati dengan lampu. Setelah itu, pasangan itu membersihkan tempat kejadian. Yang pertama membersihkan noda darah. Dan membuang motor korban ke danau untuk menghilangkan barang bukti.
Sesampai di rumah, mereka terus memotong mayatnya. Keesokan harinya pelanggan datang ke toko dan terjadi antrean panjang. Baru paginya, dagingnya sudah habis terjual. Dengan keberhasilan perburuan sebelumnya, pasangan ini terus berburu vegetarian. Triknya berbeda setiap kali. Dengan orang miskin, mereka mendorongnya ikuti tangga sampai mati. Yang tidak pandai mereka memukulnya dengan pintu mobil sampai mati. Daging berlemak untuk membuat sosis. Daging tanpa lemak akan dihaluskan. Kalau pork belly akan diiris tipis. Harga jualnya juga meroket. Pria gendut ini adalah target selanjutnya mereka. Mereka atas nama penjual peralatan untuk memancing korban. Ketika korban sedang melihat barang-barang, Vincent diam-diam mengeluarkan pisau di belakangnya. Sang korban menyadarinya dan segera melarikan diri. Dalam sekejap mata dia tidak terlihat. Vincent dan istrinya khawatir kejahatannya akan terungkap. Ketika hendak mundur dan melarikan diri, mereka melihat yang sang korban jatuh di dekatnya. Ternyata penyakit jantungnya kambuh dan meninggal di tempat. Mayat tanpa luka, dagingnya akan lebih berharga. Mereka susah payah yang mengolah daging. Lalu mengundang teman baiknya Mark dan istrinya untuk makan. Mark sedang makan sepotong daging dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras. Istri Mark yang bekerja di rumah sakit melihatnya dan segera tahu itu adalah alat pacu jantung. Sophie berotak kalkulator dengan cepat menjelaskan bahwa daging babi ini adalah jenis daging kelas atas. Karena ini adalah babi asing, jika memiliki penyakit jantung, mungkin akan diberikan alat pacu jantung. Menunggu Mark dan istrinya pergi, Vincent dan istrinya terus perburuan. Untuk berburu lebih banyak mangsa. Setiap malam mereka menonton acara TV Dunia Binatang. Pelajari metode persembunyian citah terlebih dahulu. Di mana dia tiba-tiba bergegas keluar yang membuat mangsa tidak sempat bereaksi. Pelajari buaya yang meraih kaki mangsa untuk mengendalikannya. Pelajari cara perburuan mangsa ular piton dan ketegasan harimau. Untuk mengubah selera mereka. Mereka bahkan berburu orang vegetarian berkulit hitam. Kemudian bawa daging untuk diproses. Hari itu mereka sedang menikmati daging mangsanya. Tiba-tiba seorang vegetarian mendekat dan berkata bahwa tempat ini untuk latihan yoga. Pemanggangan daging di sini akan dianggap tidak menghormati alam. Vincent dan istrinya harus menyerahkan tempat duduk mereka. Sang vegetarian ini memulai latihan. Kemudian ketika dia membungkuk dan melihat ruang antara kedua kakinya. Sampaikan salamku pada pantatmu ya. Dengan begitu, sang vegetarian menjadi barbecue. Dalam waktu singkat, pasangan jahat itu telah membunuh 100 orang. Baru-baru ini, sering terjadi kasus orang hilang di kota. Yang mengerikan orang-orang di sini. Malam itu, saat Vincent menangani mangsa yang dia tangkap hari ini. Tiba-tiba seorang polisi mengetuk pintu mereka. Petugas polisi ini adalah pecinta makanan. Dia juga sering pergi ke toko Vincent untuk membeli daging. Dia tergila-gila dengan dagingnya sehingga agak mencurigakan. Rasanya sangat enak. Sehingga membuatku curiga itu bukan daging babi. Pada saat ini, anjing itu memegang sebuah tangan keluar. Vincent segera berteriak keras. Dia tidak hanya menakut-nakuti anjing untuk masuk. Tetapi dia juga berhasil mengusir polisi. Khawatir kejahatannya akan terungkap, Vincent berniat tidak menjual daging manusia lagi. Mereka juga menghasilkan banyak uang selama ini. Harus berhenti di sini untuk sementara. Tapi Sophie tidak setuju. Siapa yang tidak ingin banyak uang? Jadi pasangan itu berkonflik. Keesokan harinya Vincent keluar berjalan-jalan. Pada saat ini, ada 3 orang vegetarian ekstrim datang ke toko lagi. Mereka telah menemukan rahasia Vincent dan istrinya. Dan ingin membalaskan dendam untuk rekan satu timnya. Mereka telah menculik Sophie, setelah itu menunjuk ke bangkai babi sambil menceritakan kejahatannya. Di sisi lain, Vincent pulang dengan anjingnya pada malam hari. Anjingnya sepertinya mencium bahaya. Satu pria dan satu anjing pergi ke gudang bersama-sama. Dan segera melihat Sophie dengan pisau di lehernya. Tetapi kekuatan seorang vegetarian tidak dapat menandingi Vincent. Dia memberi isyarat kepada anjing itu untuk bergegas masuk dan berhasil tangani seorang pria. Gadis ini terkena pisau Vincent.
Dan yang terakhir bergegas berkelahi dengan Vincent. Melihat Vincent jatuh ke posisi yang lebih lemah. Setelah berhasil melepaskan tali, Sophie di belakang memukulnya langsung dengan kail. Meski nyawanya terselamatkan, kejahatannya sudah terungkap. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketika hakim bertanya apakah mereka menyesali kejahatan yang mereka lakukan, Sophie menjawab bahwa dia sangat menyesalinya. Dia menyesal karena tidak membuka lebih banyak cabang pada saat itu.